Masih ingat pelajaran sekolah dasar ini? Kilometer, dekameter, iya, desi, senti, milimeter. Ini adalah tangga satuan panjang yang digunakan untuk mempermudah melakukan konversi satuan panjang. Satuan panjang merupakan salah satu besaran dari satuan ukuran. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran diatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Dasar hukum pengaturan satuan ukuran di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang satuan turunan, satuan tambahan, dan satuan lain yang berlaku. Satuan ukuran yang berlaku sah di Indonesia berdasarkan desimal dengan menggunakan Satuan Sistem Internasional, atau SI. Satuan Sistem Internasional adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Ada 7 satuan dasar, yaitu meter untuk besaran panjang dengan penulisan lambang satuan M kecil, kilogram untuk besaran massa dengan penulisan lambang satuan K kecil G kecil, sekon untuk besaran waktu dengan penulisan lambang satuan S kecil, ampere untuk besaran arus listrik dengan penulisan lambang satuan A besar, Kelvin untuk besaran suhu termodinamika dengan penulisan lambang satuan K besar, kandela untuk besaran kuat cahaya dengan penulisan lambang satuan C kecil D kecil, dan mol untuk besaran kuantitas zat dengan penulisan lambang satuan M kecil O kecil L kecil. Perhatikan penulisan huruf kecil dan huruf besar pada lambang satuan harus tepat. Dalam Satuan Sistem Internasional atau SI, selain satuan dasar, terdapat pula satuan turunan dan satuan tambahan. Satuan turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar. Sedang satuan tambahan adalah satuan yang oleh CGPM belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan. Sekalipun di Indonesia satuan ukuran yang berlaku sah adalah SI, namun masih diakui satuan lain di luar SI yang tidak termasuk baik sebagai satuan dasar, satuan turunan, maupun satuan tambahan, yang oleh CGPM dibolehkan pemakaiannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu karena penting dan luas penggunaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 mengatur tentang satuan turunan, satuan tambahan, dan satuan lain yang berlaku. Berikut adalah daftar satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang satuan dasar. Berikut adalah daftar satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus. Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil untuk lambang satuan. Berikut adalah daftar satuan turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan satuan dasar dengan satuan turunan atau gabungan satuan turunan. Berikut adalah daftar satuan tambahan. Perhatikan penulisan lambang satuan RAD dan SR dalam huruf kecil. Berikut adalah daftar turunan yang dibentuk dari satuan tambahan dan satuan dasar atau dari satuan tambahan dan satuan turunan. Berikut adalah daftar satuan lain yang berlaku. Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil untuk lambang satuan. Khusus untuk liter, lambang L dengan huruf kecil dapat digunakan selain lambang L dengan huruf besar. Jadi, setengah kilogram, seperempat meter, itu tidak sah. Yang sah adalah 0,5 kilogram, 0,25 meter. Lalu 0,5 pon, 0,5 kaki, itu tidak sah. Yang sah adalah 0,25 kilogram, 0,15 meter. Kalau ini, manakah yang benar? Satuan ukuran yang berlaku sah untuk besaran waktu adalah sekon, bukan detik. Diatur juga awal kata dan lambangnya untuk menyatakan kelipatan atau bagian desimal dari satuan sebagai berikut.
Eksa dengan penulisan lambang E besar untuk 10 pangkat 18, peta dengan penulisan lambang P besar untuk 10 pangkat 15, tera dengan penulisan lambang T besar untuk 10 pangkat 12, giga dengan penulisan lambang G besar untuk 10 pangkat 9, mega dengan penulisan lambang M besar untuk 10 pangkat 6, kilo dengan penulisan lambang K kecil untuk 10 pangkat 3. Hekto dengan penulisan lambang H kecil untuk 10 pangkat 2, deka dengan penulisan lambang D kecil A kecil untuk 10 pangkat 1, desi dengan penulisan lambang D kecil untuk 10 pangkat negatif 1, senti dengan penulisan lambang C kecil untuk 10 pangkat negatif 2, mili dengan penulisan lambang M kecil untuk 10 pangkat negatif 3, mikro dengan penulisan lambang mu kecil untuk 10 pangkat negatif 6, nano dengan penulisan lambang N kecil untuk 10 pangkat negatif 9. Piko dengan penulisan lambang P kecil untuk 10 pangkat negatif 12, femto dengan penulisan lambang F kecil untuk 10 pangkat negatif 15, dan atto dengan penulisan lambang A kecil untuk 10 pangkat negatif 18. Perhatikan penulisan huruf kecil dan huruf besar pada lambang awal kata harus tepat. Berikut cara penulisan lambang satuan. 1. Lambang satuan ditulis tanpa titik di belakangnya. 2. Lambang satuan yang berasal dari nama orang ditulis dengan huruf kapital untuk huruf awalnya. 3. Lambang satuan tidak berubah dalam menunjukkan jamak. 4. Lambang satuan tidak berubah baik dalam kedudukannya sebagai bagian dari setiap bentuk kalimat maupun jika berdiri sendiri. 5. Perkalian dari 2 atau lebih lambang satuan dinyatakan dengan titik, dan titik tersebut dapat ditiadakan jika tidak akan mengakibatkan kekeliruan terhadap lambang satuan lainnya. 6. Garis miring atau garis bagi atau pangkat negatif dapat digunakan untuk menyatakan lambang satuan turunan yang dibentuk dari pembagian lambang satuan yang berlainan. 7. Garis miring atau garis bagi tidak boleh diulang dalam satu pernyataan lambang satuan, sedangkan keraguan-raguan atau salah pengertian dapat dihindari dengan menggunakan tanda kurung. Berikut cara penulisan awal kata dan lambang awal kata. 1. Nama awal kata hanya boleh ditulis bersama nama satuan. 2. Nama awal kata pada suatu nama satuan tidak boleh lebih dari satu buah. 3. Lambang awal kata yang diletakkan di depan lambang satuan, ditulis tanpa jarak dengan lambang satuannya. 4. Lambang awal kata tidak berubah baik dalam kedudukannya sebagai bagian dari setiap bentuk kalimat maupun jika berdiri sendiri. 5. Pangkat yang dibubuhkan pada suatu lambang satuan yang ada lambang awal katanya menunjukkan bahwa lambang awal kata tersebut ikut dipangkatkan sebanyak yang dinyatakan oleh pangkat tersebut. 6. Lambang awal kata pada suatu lambang satuan tidak boleh lebih dari satu buah. 7. Lambang awal kata hanya boleh dituliskan bersama lambang satuan. Berikut beberapa contoh penulisan satuan ukuran yang benar dan salah. Kalau ini, manakah penulisan satuan ukuran yang benar? Untuk penulisan satuan ukuran, keduanya benar. 500 ml dengan lambang awal kata M kecil dan 500 ml dengan lambang awal kata M besar. Namun bagaimana kalau tercetak di kemasan produk seperti ini? Mungkinkah suatu produk isinya 500 ml atau 500 kali 10 pangkat 6 liter? Ini pentingnya penulisan lambang satuan ukuran yang benar. Ayo gunakan dan tuliskan satuan ukuran dengan benar sesuai ketentuan. Agar tidak terjadi lagi seperti beberapa kesalahan berikut ini. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini.